Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Salam Abba Talks. Kembali kita ketemu lagi, berjumpa lagi dalam Abba Talks live Instagram setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana praktik Coram Deo setiap hari dan sangat seru sekali. Kali ini dengan narasumber yang masih tetap sama, kita malam ini akan mendengarkan dari Kak Ayub Bansole, bagaimana beliau nanti akan menjelaskan bagaimana kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Nah, berharap malam ini menjadi malam yang sangat seru juga, karena kita akan mendengarkan insight dan juga penjelasan dan juga mungkin ilustrasi ataupun cerita-cerita yang sudah pasti seru malam ini bersama dengan Kak Ayub Bansole. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menunggu sampai jam 8, 3 menit lagi, 3-4 menit lagi. Sambil menunggu teman-teman untuk bisa join bersama. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua bisa info teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama kita bergabung dalam Abba Talks Rabu malam hari ini. Ya, kita akan masih bersama dengan Kak Ayub Bansole ya. Baik, nanti saya akan invite. Nah, silakan teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada komen, silakan tulis di chat supaya kita bisa saling meramaikan chat ini, saling menyapa, dan juga kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas juga bersama dengan Ayub. Silakan, jadi nanti teman-teman tuliskan saja komen ataupun pertanyaan selama sesi nanti berlangsung. Oke, masih 1-2 menit lagi. Yap. Jadi setiap kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap Rabu malam kita live di Instagram yang kita sebut program Abba Talks, membahas hal-hal yang memang sedang dibahas, sedang kita hidupi, tema-tema khusus yang akan dibahas bersama dengan narasumber-narasumber yang berbeda setiap minggunya. Dan di sini kesempatan untuk kita bisa belajar, berinteraksi dengan insight-insight baru yang pasti akan memberkati dan juga membangun iman kita bersama-sama. Baik, saya akan invite dari Kak Ayub ya sebentar teman-teman. Mari kita lihat. Kak Ayub. Oke. Saya akan invite sebentar. Yes. Malam hari ini kita akan belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Salam. Halo Kak Ayub. Salam. Halo Kak Ayub. Kameranya kelihatannya kebalik. Yes. Salam. Selamat malam Kak Ayub. Selamat malam. Suara saya kedengeran Kak? Lebih dari tadi udah dengar Kedengeran suara, jelas? tapi saya belum diundang. Oh, tapi sekarang sudah jelas Sudah, ya, kedengeran ya sudah. suaranya ya. Oke, sip, mantap. Thank you Kak Ayub. Ada bersama kita kembali pada malam hari ini. Kemarin kita seru bahas tentang gimana kita Coram Deo setiap hari, dan malam ini kita belajar untuk peka. Bagaimana kita belajar peka untuk mendengar suara Tuhan. Nah, oke Kak Ayub, gak usah berlama-lama. Gimana Kak Ayub untuk kita bisa belajar untuk peka mendengar suara Tuhan? Karena itu pasti penting sekali. Bisa disampaikan Kak Ayub, kita pengen mendengar Kak Ayub. Oke. Eh, saya heran ya, sejak bertobat pertama kali, justru saya bertobat belum pernah diajar tentang mendengar suara Tuhan, malah saya dengar Oke. duluan gitu kan. Jadi untuk itulah ini malam kesaksiannya ya lumayan kayak gini. Hmm, Tapi itu
eh, saya mulai dulu dengan kisah tentang ini, alasan bagaimana 12 alasan mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan, atau 12 cara kita mendengar suara Tuhan. Kenapa saya cuma dari kira-kira 18 cara? Kita mendengar suara Tuhan. Bisa dengar suara saya? Iya, agak putus-putus tadi barusan. Oke. Sekarang sudah jelas, Kak. Oke. Nah, di dalam Yesaya 65 ayat 1 dan 2 itulah alasan mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan. Yesaya 65 ayat 1 dan 2 dibilang gini. Aku telah berkenan memberi petunjuk Halo, Kak? kepada Ya. orang yang tidak. Ya. Udah bisa dengar? Sudah jelas suara saya? Halo? Iya. Bisa dengar suara saya? Apakah di Bisa saya tulis. aja nih suaranya? Tadi sempat nge-lag, Kak. Sempat berhenti. Oh, Yes. Nah, ini udah bisa Udah lagi, bisa. Kak Ayub. udah Nah, bisa. ini udah oke lagi. Oke. Oke. Lanjut, Nah, Kak. alasan kita mendengar suara Tuhan karena Yesus itu gembala. Gembala perlu berbicara supaya dombanya ikuti dia. Nah, di dalam Yesaya 65 ayat 1 dan 2 dibilang, Aku telah kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkaku ini aku kepada sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang berontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Jadi Yesaya 65 ayat 1 dan 2 ini jadi patokan mengapa karena dia bilang aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Itu berarti kalau Anda yang sudah percaya Yesus tapi Anda tidak mendengar suara Tuhan, itu dipertanyakan. Karena ayat ini bilang setiap hari aku ulurkan tangan. Nah, dalam Catherine Kuhlman berkata gini, jangan duka citakan dia, jangan sakiti hatinya, karena dialah satu-satunya aku miliki. Tolong jangan sakiti perasaannya. Jadi ketika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, maaf kalau kita telepon dan orang tidak angkat telepon. Yang menelpon ini kadang-kadang kan ya bukan sakit hati sih, tapi panas hatinya gitu kan. Mereka yang telepon saya, mereka tahu maksud saya. Suatu kali pada 22 Februari 2015, saya berkunjung ke suatu tempat. Lalu ada seorang ibu dengan anak umur 7 tahun. Dia duduk di sini. Lalu anak 7 tahun di tengah dan bapaknya sebelah. Sementara ngomong, ini anak bilang ngomong bahasa Inggris. Dia tanya kepada saya lewat mamanya. Dia bilang, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Lalu saya bilang, saya juga ingin bertanya buat kamu, nak. Apakah kamu suka menelpon ayah atau ibu? Dia bilang, yes, I do. Saya suka menelepon. Saya tanya, meskipun kamu tidak melihat muka ayah dan ibumu, tapi bagaimana kamu bisa mengenal suara mereka? Dia bilang, karena setiap hari saya suka telepon dan suka dengar suara papa dan mama. Jadi saya tidak perlu lihat muka, saya dengar suara aja, saya udah tahu. Saya angkat jempol buat anak umur 7 tahun. Mengapa? Anak kecil aja dikenal suara orang tua. Hal yang sama untuk kita, kalau kita mendapat hak, nah saya jawab dulu sebelum saya itu ya, 4 alasan. Wah itu kayaknya goyang. Bisa dengar dengan jelas karena kelihatan muter-muter gitu. Iya, barusan muter-muter, Kak. Oke. Tapi bisa. Nah, ada 4 alasan mengapa kita perlu menjawab suatu Tuhan pasti berbicara yang benar.
Alasan pertama, suara setan tidak akan membuat kita dekat dengan Allah. Itu alasan pertama. Yap. Suara kita tidak akan mungkin membuat kita mendekat kepada Allah. Apalagi kita mau intim dengan Tuhan. Nggak bisa. Hanya Roh Kudus itu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Itu alasan pertama. Jadi kalau Anda mendengar suara yang buat Anda menjauh dari Tuhan, nggak usah thinking, itu udah tahu itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, alasan kedua adalah suara Yesus pasti kita kenal karena dia gembala. Dalam dalam Yohanes 10, kan gembala itu mendengar suara, domba itu mendengar suara gembala. Alasan ketiga, suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9 dia bilang ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Jadi firman tidak mungkin bertentangan dengan Bapa, tidak mungkin bertentangan dengan Roh Kudus dan lain-lain. Lalu yang keempat, surat Tuhan membawa damai dalam kebenaran. Jadi kalau kita dengar surat Tuhan pasti kita damai. Atau hanya karena kita ragu aja, itu bukan ini. Jadi beberapa alasan untuk kita mendengar surat Tuhan. Yang pertama, saya berbicara dulu ya. Yang pertama, alasan saya adalah Tuhan berbicara melalui pikiran. Tuhan berbicara melalui pikiran. Saya contohkan. Hanya gara-gara membawa topik ini, saya alami sesuatu. Hari Jumat yang lalu, saya dari Speed Plaza naik kereta api. Nah, ketika mau turun di Duri untuk pindah kereta jurusan Tangerang, ada satu orang yang pakai jaket dari kiri. Dia tanya, "Bang, mau turun ya, Bang?" Saya bilang, "Iya." Dia kayak sikut saya gini, lalu dia pindah. Nah, saya harus turun. Herannya ketika mau turun kan kita kerumun karena kejar kereta yang arah Tangerang. Kalau kita terlambat, nunggunya 30 menit. Jadi kita lagi mau turun, yang di bawah juga rame-rame mau naik. Ketika mau turun, yang jaket di bagian kanan sikut saya keras. "Sorry, Bang." Dia saya terpental ke belakang. "Sorry, Bang." Nah, justru itunya HP saya hilang seketika. Jadi kemungkinan sikutnya itu alasan tangan satunya ambil HP saya. Samsung Galaxy A10. Data-data saya, khotbah saya, video, wawancara semuanya penuh. Lalu saya kutip bilang, pikiran adalah ruang kerja, pikiran kosong ruang kerja iblis, itu di situ juga. Nah, pikiran bilang kutuk dia, hati bilang jangan. Pikiran bilang kutuk dia, hati bilang jangan. Kan sekarang tiba-tiba HP udah nggak ada. Mau naik apa untuk pulang? Karena Gojek juga pulsanya di situ. Nggak mungkin naik Gojek untuk pulang. Hati tenang tapi pikiran, ini HP 2,7 jutaan, sekarang aduh bagaimana? Hati bilang, bukankah kamu berkhotbah 2 minggu lalu bahwa seperti seorang dihibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Lalu biarkanlah kamu menyusu dari susu yang segar dan menghirup kekayaan dari harta bangsa-bangsa. Saya bilang, apa hubungannya dengan HP hilang ya? Ya udahlah kalau begitu. Saya bilang, tapi kan data saya segala macam. Hati bilang, tenang, ya udah kalau gitu. Tahu Tuhan tahu yang terbaik. Saya cuma tenang, lalu saya pakai HP Dewi punya yang udah lama. Hari ini saya sambil ngepel, tiba-tiba ada telepon dari Kelapa Gading. Waktu telepon ke nomor 44, nggak bisa diangkat karena udah hilang kan. Nah, karena itu dia telepon ke Simpati. Saya angkat, saya bilang, "Sorry, gimana? Boleh nggak meminta Sabtu karena saya telepon kamu nggak bisa angkat." Saya bilang, "Ya HP saya dicuri hari Sabtu." "Oh, dicuri ya Kak ya?" Saya bilang, "Iya." Nah, kalau begitu ada satu yang saya beli taruh di rumah tapi belum dipakai. Boleh nggak saya kasih ke Kakak? Tahu? Ini dia.
Wow. Samsung Galaxy Wow. Samsung Galaxy A11. Wow. Saya belum tahu harganya Haleluya. berapa. Saya belum tahu harganya berapa. Jadi saya bertanya, sorry, harganya berapa supaya saya ganti duit. Dia bilang gini, maaf ini bukan toko HP ya. Maaf ini bukan toko HP ya. Kalau toko HP boleh kakak bayar. Karena ini saya beli tapi tidak pakai. Kenapa tidak dipakai ya? Tiba-tiba kakak punya, diambil. Berarti ini HP buat kakak. Sekarang mana alamat saya kirim. Saya bilang, aduh tapi gimana? Akhirnya kira-kira 5:30 yang lalu HP-nya sampai. Nih lumayan. Nih. Ah, puji Tuhan. Haleluya, Tapi haleluya. belum dipakai. Yes, yes, yes. Dari mana? Wow. Dari mana? Nomor satu, Tuhan bicara melalui pikiran. Yap. Kadang-kadang ketika Tuhan bicara melalui pikiran kita nggak ngerti. Mari saya contohkan ya. Pernah dengar kisah Raja Saul? Ketika orang Israel kehilangan, ketika orang Israel berdoa untuk dapat seorang raja, mereka meminta raja. Lalu ketika mereka meminta raja, keledai Saul hilang. Keledai itu Saul bin Kisi hilang. Lalu Saul dengan budaknya pergi mencari selama berapa hari di sini, lalu beberapa hari di sini, beberapa hari ke sana. Lalu bujangnya bilang gini, kita pulang yuk. Karena udah seminggu lebih, pasti keluarga khawatir. Nah, ketika Saul bilang, kita pulang yuk. Budaknya bilang gini, tunggu. Di bawah sini, kota ini, ada seorang pelihat atau nabi yang dari mana kita bisa minta petunjuk. Saul bilang gini, kita tidak bawa apa-apa. Lalu apa kata bujangnya? Tenang, saya menyimpan emas di ikat pinggang. Sekarang pertanyaan, mereka mau cari keledai atau bawa ikat pinggang, emas di dalam ikat pinggang? Pasti Tuhan memberikan pikiran untuk membawa emas di ikat pinggang. Itu sebabnya Meskipun belum tahu ya. belum tahu. Akhirnya mereka sekarang momennya itu datang. Nah, apa kata Saul? Baik pikiranmu. Kalau kita baca ayatnya begini, baik pikiranmu. Nah, karena waktu saya kan sempit, saya tidak mungkin berbicara membaca ayatnya, tapi kisahnya adalah ada di sini. Dia bilang gini, baik pikiranmu. Nah, ketika baik pikiranmu, Tuhan berbicara ketika bilang baik pikiranmu, kata Saul. Tuhan langsung bicara buat Nabi Samuel. Besok, kira-kira waktu ini aku akan bawa seorang datang. Urapi dia sebagai raja atas Israel umatku. Dari mana Tuhan bicara? Ide dan pikiran. Yap. Jadi, ketika Saul bilang gini, udahlah kita pulang. Bujangnya bilang gini, tenang bos. Di bawah kota ini ada pelihat. Kita mau turun minta petunjuk. Dia bilang, tapi kan kita tidak bawa apa-apa. Oh tenang, saya punya emas yang saya sembunyi di ikat pinggang. Kita turun minta petunjuk. Ketika dia berkata, iya, baik idemu. Ini ingat kata-kata dia. Langsung. Baik idemu. Ketika dia berkata, iya, baik idemu. Lalu Tuhan bicara buat Nabi Samuel. Besok kira-kira waktu ini aku kirim orangnya datang. Hendak engkau urapi sebagai Raja Israel. Coba Saul bilang begini, enggak jadi ah. Tuhan tidak mungkin bicara buat Samuel. Berapa kalikah kita menolak surat Tuhan hanya dengan sebuah pikiran? Nah, itu sebabnya ketika mereka turun sampai ke kota, mereka tanya, maaf pelihat ada di sini enggak? Samuel bilang gini, Samuel diam-diam aja. Apa kata ayat selanjutnya dalam 1 Samuel 9 dan 1 Samuel 10? Ini orang yang kemarin aku bilang dia akan datang. Nih sekarang lihat orangnya. Ketika Samuel mendengar ini orangnya, tiba-tiba Saul datang. Mau tanya, ada Samuel enggak? Dia bilang begini, ya aku tahu yang kamu cari. Enggak, kamu tanya gini. Dia bilang tenang, keledaimu yang hilang sudah kembali.
Tapi apa yang paling dicari oleh orang Israel? Itu bukankah ada padamu? Orang tahu apa yang paling dicari oleh orang Israel? Seorang raja. Yap. Nah, itu sebabnya Saul heran. Saya kalau baca dalam intonasi Kupang itu paling lucu. Jangan katakan begitu, Bapak. Itu kalimatnya gitu kan. Jangan katakan begitu, Bapak. Siapa saya? Siapa keluargaku dan suku yang paling kecil dari Benyamin ini? Tapi Samuel bilang, bukankah Allah berkenan mengangkat engkau seperti itulah. Tuhan berbicara melalui. Halo Kak, Udah bisa suara saya? Kayup, Ada di tempat saya putar-putar agak gitu. putar. Ya, oke. Oke. Udah Kak, lanjut. Tadi ada muter-muter dikit. Oke. Jadi yang pertama itu Tuhan bicara melalui pikiran. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui keinginan hati yang tulus. Nah, kenapa saya Keinginan ngomong gini? hati yang tulus. Ya, kenapa saya ngomong gini? Karena seringkali kan kita berdoa, tiba-tiba ada pikiran masuk kan. Nah, ketika pikiran masuk itu kita abaikan. Padahal kalau kita lagi duduk dan berdoa, apapun pikiran masuk, siapa tahu Roh Kudus sedang bicara melalui pikiran itu. Nah, yang kedua, hati yang tulus. Di dalam Keluaran, di dalam Kisah Rasul pasal 7, itu dikisahkan oleh Stefanus sementara berkhotbah. Stefanus berkata seperti ini, bukankah suatu hari Musa keluar menolong Israel? Lalu ketika dia menolong Israel, dia melihat orang Mesir yang membunuh salah satu orang Israel, jadi Musa membunuh orang itu. Mereka bertanya, orang Israel bertanya, siapa yang mengangkat engkau menjadi Tuhan dan Raja kami? Pemimpin. Nah, tahu di dalam Kisah Rasul pasal 7 itu sampai 25, 23 sampai 25, itu ada penjelasan gini. Musa yang awalnya cuma tulus untuk menolong Israel, Musa yang sama, Tuhan mengutus mereka kembali untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu artinya Tuhan bicara melalui keinginan yang tulus. Contoh ya, suatu kali, maaf dia, saya cuma lukiskan dalam hati. Suatu kali Ingolf lagi berdoa, lalu sementara berdoa, itu di dalam hati timbul keinginan tulus untuk bagaimana kisah, mau buat apa, mau bikin tulisan, mau bikin sebuah program atau apa segala macam. Itulah alasan kenapa sekarang mau terbitan kan pakai nama yang baru sekarang ini kan. Dari mana? Dari keinginan yang tulus. Tuhan berbicara di dalam hatimu. Dan karena ketaatan itulah mujizat terjadi. Amin. Oke. Nah, seperti itu. Itu berdua ya. Nah, itu berdua. Keinginan tulus. Itu kan kisahnya ada dalam kisah Rasul 7. Nah, selain itu, Tuhan bicara melalui simbolik. Atau simbolik itu kayak cuma ada tanda atau apa, barang-barang dan segala macam. Nah, itu kadang-kadang contoh, kita bermimpi tentang apa atau penglihatan tentang darah atau apa. Jangan tafsirkan itu darah semua. Bisa aja dalam arti lain. Atau contoh, kita dengar misi. Sementara dengar misi, lalu kita berdoa, Tuhan, saya mau terlibat di misi. Lalu tiba-tiba penglihatan ladang luas, sawah yang ini, menguning. Nah itu namanya simbolik, Anda terpanggil di misi. Oke, perlambangan ya. Perlambangan. Jadi orang liatin sawah, padi segala macam, dia nggak perlu tafsir. Ini berarti di sawah udah siap panen segala macam. Nah, atau dalam yang bagian itu kan melalui simbolik ya. Yang bagian lain ya. Yang bagian lain adalah circumstances, keadaan. Situasi, keadaan. Ya, situasi ya. 2 hari lalu
Saya dengan Dewi dari Taman Surya ke Taman Ratu. Sementara kami jalan dengan mobil di Dan Mogot, tahu sendiri kan situasi. Tiba-tiba Dewi menangis. Tuhan, Tuhan. Nah sekarang nyetir baru nangis, itu siapa yang tidak takut coba? Tuhan, Iya. kenapa orang-orang korupsi banyak, COVID tidak ambil, kenapa teroris banyak? Kan kalau kena COVID kan lewat gampang gitu kan, Tuhan. Nah sementara berdoa nangis, Tuhan kondisi seperti ini, ekonomi Indonesia sekarang mengalami segala. Sementara bersyafaat, saya bilangin Dewi, kayaknya ada kisah yang mirip kayak kamu loh. Siapa? Lot. Saya buka ayatnya. Saya buka ayatnya di dalam 2 Petrus 2 itu dijelaskan dari ayat 9 sampai selanjutnya, itu kan dibilang begini. Lot adalah orang benar yang tinggal di tengah-tengah orang fasik dan orang jahat, yang jiwanya tersiksa karena tiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan jahat dari orang fasik. Saya langsung baca ayat buat Dewi, Dewi ketawa. Bayanginlah dari nangis balik ketawa. Saya bilang gini, kita tidak pernah bahas tentang Lot. Hanya Abraham dibahas. Padahal Petrus menyinggung tentang Lot. Yang di Sodom dan Gomora, itu kan tiap hari dia melihat dan mendengar loh. Nah kalau melihat sebulan sekali nggak apa-apa. Setiap hari melihat dan mendengar, kata ayat itu, jiwanya tersiksa karena itu. Saya bilang Dewi, yuk kita tulis yuk tentang Lot. Dewi bilang begini, kami merasakan apa yang kamu rasakan Lot. Atau judul kedua, kami baru mengerti apa yang kamu rasakan Lot. Saya bilang gini, saya bilang judulnya gini aja, Lot terima kasih engkau jadi contoh. Dewi bilang, apaan mau terima kasih? Saya bilang dia tiap hari menderita jiwanya, kita masih bisa segar gitu loh. Dia melihat dan mendengar. Tidak percaya, lihat aja TV tiap hari. Amin Rais, Amin Rais kata-katanya apa, Rizik Syihab kata-katanya apa. Kita mau berdoa, muka mereka muncul, kita udah nggak bisa berdoa lagi kan. Nah itu baru lihat di TV loh, baru lihat di TV. Bagaimana Lot tiap hari melihat dan mendengar. Tiap hari. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa tersiksa jiwanya. Lalu saya tulis gini, kalau gitu judulnya gini, Lot, saya mengerti jiwamu tersiksa, mengapa? Sehati merasa senasib sepenanggungan, mengerti isi hatinya. Iya. Empati. Artinya kalau kita membawa diri dalam situasi Lot, mungkin doa kita akan berbeda gitu kan. Nah, akhirnya saya pulang malam-malam duduk nulis 13 bab tentang Lot. Sekarang udah bab ketiga. Sekarang bab ketiga, masih ada 10 lagi. Nah, luar biasa. Nah, di situ kenapa saya sorot gini, Lot, betapa tersiksa jiwamu karena engkau melihat dan mendengar. Nah, bagaimana setiap hari. Setiap hari. Sedangkan kami butuh seminggu baru lihat dan dengar. Kalau nggak ke kantor kan nggak tersiksa. Lot tiap hari. Iya, betul. Itu artinya situasi kondisi Tuhan bisa pakai untuk berbicara. Orang yang terlupakan tiba-tiba jadi hidup. Jadi akhirnya Dewi nangis, saya ulang nangis, ikut ulang gitu kan. Nah, jadi sampai sana habis makan, pulang, saya renungkan nangis. Lot, saya baru tahu dulu saya hakimi kamu. Kami ngomong keputusanmu salah. Kamu egois. Sekarang dari rasa baru tahu, kamu bukan egois. Betapa tersiksa di jiwa kamu. Tapi betul loh, gak kepikiran loh Kak, Lot itu apa yang bisa kita ambil dari kisah Lot kan? Paling dia tetap bayang-bayangnya Abraham kan? Betul yang Kak Aib bilang itu, luar biasa ini. Insight yang luar biasa. Nah, saya tulis bab satunya kan gini. Bab satu tentang Lot. Tidak seorang pun yang memilih untuk lahir dari keluarga mana. Dia tidak bisa pilih untuk lahir dari ayah atau ibu tertentu. Hal yang sama di dalam bab itu dikatakan Lot
saudara Abraham. Jadi dia tidak milih untuk lahir sebagai keluarga Abraham. Yang Abraham terkenal dia mah cuma keluarga doang. Tapi kalau Tuhan mengizinkan dia membentuk dalam kandungan ibunya untuk menjadi keluarga Abraham, pasti ada maksud dan tujuan tertentu di sana yang kita bisa ambil pelajarannya. Itu baru bab 1 loh. Yap. Berarti Kak Ayub, kalau kita sekarang lagi ngalami situasi COVID, situasi hal-hal yang tanda petik serem-serem, sebenarnya Tuhan bicara dari situ ya. Terlalu Tuhan banyak bicara dari situasi itu. Tapi karena kita udah marah duluan, Nah, betul. nggak bisa buat apa. Iya. Pikiran kita jadi butek akhirnya. Iya, lanjut Kak Ayub. Nah, yang poin yang berapa? 4 atau 5 tentang nubuat. Kelima sekarang. Oke, nubuat. Oke, nubuat. Kenapa saya sorot nubuat ini? Karena sangat-sangat luar biasa. Suatu kali, Abah Love yang industri kan dulu masih ibadah di Mangga 2 Square. Saya masih ingat. Nah, waktu itu khotbah sore, dari mimbar saya tunjuk di bagian kiri itu Kak Purnama Setiawan. Oh, Pak Purnama, saya tahu. Nah, YBM. saya tunjuk dari atas, saya bilang gini, dengarkan ini, Tuhan berkata, ada ide-ide brilian yang Tuhan taruh hatimu untuk menulis buku. Dan bukumu harus segera engkau selesaikan untuk itu. Sambil ngomong gini, waduh, saya lihat dia agak terharu nangis, saya tambah semangat lagi hajar. Nah, saya turun dari mimbar, dia datang salaman, dia bilang, Yub, itu yang sekarang saya lagi bikin, Yub. Nah, tahu itu buku? Kak. Sebulan kemudian itu saya udah dapat bukunya, kira-kira 3 atau 4 buku di sini. Dia bilang apa? Formula kinerja. Dia bilang gini, saya susun, kamu bisa baca dari atas mimbar ya. Mana tahu? Oh, wow, itu dari Kak Ayub ininya ya, nubuatannya. Soalnya saya yang bantu layout Kak, jadi saya tahu persis sama bukunya Pak Pur. Oke, jadi itu contoh salah satu nubuatan ya. Nah, atau nubuatan yang kedua, itu yang sampai saya sebutin nanti apa yang kamu buat Kak Purnama itu dari situ semua, sampai saya ngomong sambil heran-heran, mana mungkin, tapi akhirnya bukti juga gitu kan. Nah, atau yang lain, nubuatan. Nah, tahun 99 dan 2000, di Speed Plaza saya dari koordinator menara doa diturunkan untuk sapu dan ngepel. Sementara sapu dan ngepel, Pak Yakob Esra datang. Nah, saya lagi keringatan sapu ngepel, Pak Yakob Esra datang, jadi saya berhenti dan duduk di kursi. Pak Yakob Esra datang, tumpah tangan di kepala, dan inilah kalimat yang buat saya sempat marah. Ayub, saya melihat buku kuning yang menyala, bercahaya berkilau, itu di kepalamu. Dan kata Tuhan, kamu akan menulis banyak buku. Tuhan berikan kepada kamu ide-ide menulis banyak buku dan akan diterjemahkan berbagai bahasa. Saya buka mata lihat dia masih tak tutup mata berdoa. Ya saya tunduk ulang. Kenapa? Pak Yakob, kayak nggak tahu aja. Saya ini kan SMP, ijazah SMP, dan sekarang lagi sapu ngepel cuci WC. Dari mana menulis buku? Dia bilang, Yub, ini kitab kuning terbuka di kepala kamu untuk kamu nulis segala macam. Nah, itu sebabnya ketika dia amin, tahu saya nggak terima kasih, saya langsung bangun jalan tinggalin beliau. Untuk apa? Kayaknya nggak tepat nubuatannya. Tapi, setelah itu, kira-kira 3 atau 4 tahun lalu, kami bertemu di Kelapa Gading. Saya bawa 5 atau 6 buku buat beliau. Mau makan makanan Jepang atau Korea punya kami masuk. Saya bilang, Pak Yakob masih ingat Ayub yang nubuatan di kantin Speed Plaza bahwa saya menulis buku. Dia bilang, saya tahu itu. Saya bilang, Bapak tidak tahu, saya hampir pukul Bapak itu. karena saya lagi sapu, ngepel, dan ijazah SMP. Lalu Bapak bernubuat bahwa pikiran saya itu kitab kuning terbuka bercahaya untuk menulis buku. Tapi terima kasih Pak, ini buku ke-16, jadi saya bawa buat Bapak. Dia goyang-goyang kepala. Wow. Kamu sudah 16 buku, saya belum sampai berapa.
Da- Dan itu baru 16. Akhirnya 21 dicetak, sedangkan tahun 2020 dapat, sedangkan tahun lalu 2020 18 buku. Berarti 21 tambah 18 jadi 39 kan. Itu tinggal Luar cetak loh. biasa loh. Ijazah Luar SMP. biasa loh. Dari mana ijazah SMP? Karena buatan. Dan itu membuat saya Iya, merasa, iya. kalau saya ingat Pak Yakub, untung saya tidak jadi pukul dia di kantin Speed Plaza. Kalau pukul kemungkinan batal itu buku segala macam. Batal lu buatan, Kak. Tahu nggak, Kak? Nah, Kak Ayub, ini Ya. Kak Ayub. Kak Ayub ngomong kayak gitu, saya jadi ingat. Dulu saya lupa tahun berapa, yang pasti belum terlalu lama ketika saya masuk di Metanoia. Buktinya Iya. Metanoia masih di Blok B. Kak Ayub isi ibadah hari Jumat di Metanoia. Oke. Seperti ya. biasa, Kak Ayub Ya. Main tunjuk waktu doa. Ya, kalau Kak Ayub sudah main tunjuk, semuanya nunduk, Kak. Jangan saya, jangan saya, jangan saya. Dan ternyata saya waktu itu ditunjuk. Kak Ayub kasih nubuatan ke saya. Waktu itu saya belum di Abalov, karena saya masih di gereja lain. Jadi saya juga nggak terlalu Mempercayai kayak apa ya, gitu. menganggap itu sesuatu yang wow yang Kak Ayub Oke. katakan. Oke. Tetapi saya terima aja, saya dengerin gitu ya. Setelah selesai, ya sudah, kita sudah selesai, dinubatin, selesai, akhirnya selesai ibadah kerja. Ternyata HRD saya, Pak Antoni Lumban Tobing, itu dia ada rekam. Dia kasih ke saya. Dan ternyata kalau dipikir-pikir, Kak, waktu itu sama seperti Kak Ayub. Oke. Enggak lah, mana mungkin. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, digenapi juga sih. Tapi nggak usah detail, karena ini bukan tentang saya. Tetapi Oke. intinya saat itu, memang betul. Kak Ayub waktu itu semua, kalau Kak Ayub sudah tunjuk, semuanya nunduk. Anak Metanoia semuanya nunduk, gitu kan. Jangan saya ketunjuk. Dan memang, saya sempat simpen, saya mesti cari nanti filenya. Tapi saya ingat bahwa apa yang Kak Ayub katakan waktu itu, kalau saya lihat sekarang, memang apa yang Kak Ayub katakan memang digenapi. Dan luar biasa. Dan itu tidak pernah saya kepikiran dulu waktu Kak Ayub doakan pada waktu itu. Saya anggap itu ya sambil lalu lah, kayak doa berkat aja lah gitu kan. Saya juga nggak terlalu gimana-gimana. Tetapi memang kalau Kak Ayub bicara tentang nubuatan, ya amin. Haleluya, amin Kak. Thank you Kak Ayub. Thank you. Nah, ada satu lagi yang membuat saya sangat-sangat percaya adalah waktu tahun kira-kira 22 April tahun 91. Kenapa saya bilang 22 April 91? Karena hari itu saya dengan Kak Beta Sandi yang Abalov Bali sekarang itu pemuritan di Speed. Nah, ketika semuanya hadir, saya belum ada. Dan dalam waktu itu langsung semuanya pergi pemuritan. Jadi saya ketinggalan 5 menit. 5 menit saya ketinggalan. Saya bingung buat apa ya. Nah, di saat itu Kak Christine Pernoto datang. Dia bilang, "Yup, temani aku yuk. Kita ke Bank Dewa Ruji yang di samping Citra Land dulu. Temani aku, ada nama Suset Hating datang." Oh iya, Saya yang tidak tahu apa. Nah, saya ingat kami datang masuk di bawah karena mereka di lantai 3. Ketika dari atas dia tunjuk dari mimbar, dia berkata gini, ada satu anak muda duduk di bawah saya, ditunjuk ke bawah. Ada anak muda yang duduk di bawah, kemarin rayakan ulang tahun ke-21. Kemarin rayakan ulang tahun ke-21, Tuhan bicara kepadamu untuk pergi ke bangsa-bangsa, tapi kamu bilang, siapa saya? Lalu yang saya ingat, dia pegang sepatunya ke belakang, dia berkata, anak muda, seperti saya pegang sepatu dan saya ganti, demikianlah kamu akan naik pesawat seperti yang saya ganti sepatu ini. Tahu ketika dia ngomong gitu, itu seperti es batu yang ditempel di dada saya, udah saya cungkir balik guling-guling di situ. Saya cungkir balik dan guling-guling di situ. Saya bilang, itu berarti saya karena kemarin baru rayakan ulang tahun ke-21. Dan itu tidak mungkin orang lain. Wow, karena spesifik banget. Spesifik banget. Spesifik banget ya. Wow. Spesifik banget. Nah, habis selesai,
Kak Christine datang bilang, kenapa lu nangis? Saya bilang, bagaimana tidak nangis kalau dia isi hati saya dikeluarkan semua. Itu sebabnya kalau hari ini bisa pergi ke 18 negara, itu bukan karena apa. Itu susah hati ngomong sedetail gitu kan. Sudah tahu di awal dia ya. Sudah tahu Luar biasa. Atau ya satu yang paling lucu lagi sebelum saya lanjut. Adalah tanggal 8 Juli 2001, Abalov membuat seminar apostolik profetik di NAM Center. Dan saat itu saya dapat tugas mewawancarai pembicara namanya Emmanuel Kanistrasi. Nah, pagi-pagi jam 7 saya baca Yeremia pasal 1, dikatakan gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar kandungan, aku menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya tulis gini, yang benar aja Tuhan, yang sudah ada aja belum tentu dikenal, apalagi yang belum ada, mana bisa, yang benar aja. Nah, saya tulis baik-baik itu tulisan, lalu mandi, datang karena acara mulai jam 8. Jam 12 untuk makan siang, saya harus wawancara Kanistrasi. Kami masuk ke ruangan, lalu dia berkata gini, and the Lord said to me, before I form you in your mother womb, I know you. Saya bilang, ini kan tadi pagi pertanyaan saya. Sesak ini leher. Pertanyaan saya hilang seketika. Nah, sekarang kan saya tidak bawa tisu kan, karena ini wawancara. Itu saya pencet kasetnya gini. Dia ngomong panjang lebar, saya cuma nangis, menangis. Dia bilang gini, aku tahu kamu karena engkau anak buangan, engkau umur 6 tahun, mama meninggal, 7 tahun papa meninggal. Lalu kamu ingin bunuh diri. Wah, itu ini sudah gantung-gantung. Dia bilang, kamu ingin bunuh diri, lalu kamu umur 21 tahun, aku bertemu kamu, mengenal kamu, dan aku beritahukan kepadamu tentang apa yang akan kamu lakukan segala macam. Dan sekarang lalu disebutin. Bayangin 89 loh, disebutin poin-poin sampai 2001. Kenapa siapa yang tidak sesak? Saya belum pernah bertemu orang seperti Emmanuel Kanistrasi yang kayak baca kisah hidup saya gitu loh. Itu sebabnya setelah kayak baca CV ya. Iya, itulah sebabnya setelah selesai dia bilang, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya udah nggak bisa tanya. Wawancaranya hilang. Hilang. Wawancaranya hilang. Itu yang membuat saya ingat Yeremia 1 ayat 5. Itu gara-gara saya bikin pertanyaan. Tuhan, yang benar aja, yang sudah ada aja belum tentu dikenal, apalagi yang belum ada gitu kan. Dan sekarang baru depan muka langsung dia sajar. Before I form you in your mother womb, I know you. Habis, hancur semua. Sudah. Nah, itu sebabnya. Luar biasa. Jadi, sekarang suara yang lain coba. Di poin berikut, mendengar suara audible. Audible, oke, menarik nih. Nah, mendengar suara audible. Saya baru bertobat kira-kira 1 minggu. Setelah 1 minggu bertobat 89, mereka bilang, yang menangin saya, dia bilang gini, mau di tim itu mau buat doa puasa. Saya salah dengar. Mereka bilang doa puasa, saya pikir doa kuasa. Jadi saya mau ikut doa kuasa. Tapi kan tidak ada uang. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau ikut acara doa kuasa supaya saya mengalami Engkau. Tapi habis doa, uangnya nggak ada kan. Jadi saya tidur siang, kira-kira jam 3 sore, tiba-tiba saya dengar suara yang bukan laki, bukan perempuan, tapi sangat jelas suara paling berwibawa. Kalimatnya adalah, Ayub, pergi ambil uangmu. Saya bangun. Siapa yang suruh Ayub pergi ambil uangmu? Saya bangun, lari keluar keliling itu rumah. Siapa yang ngomong sama saya ya? Saya lari keliling, tidak ada orang.
Tapi ini orang bilang, Ayub pergi ambil uangmu. Saya duduk, siapa yang bilang ya? Tidak ada orang, tidak ada tetangga. Kayak ini suara bilang apa? Ayub pergi ambil uangmu. Lalu pikiran muncul, pergi ke rumah pendeta yang kira-kira 700 meter dari rumah saya. Pikiran muncul gini, pergi ke rumah pendeta, namanya Wim van Gidae. Jadi saya jalan, saya pura-pura lewat aja seberang, jadi rumah, ini ada kaca, saya pura-pura lewat. Tiba-tiba istrinya Ibu Naomi Detak namanya, pendeta juga. Dilihat saya, dia berteriak, Ayub, 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 sini. Saya datang dekat, dia bilang gini, tolong belikan Antalgin dan Chloroquine, karena gigi saya lagi sakit. Oke, diberikan uang 5.000. Nah, saya jalan ke bawah ke kota, ada toko 81 namanya, toko bertingkat di Kupang. Saya beli cuma 1.500, masih uang sisa 3.500. Saya balik, saya kembalikan uang, ibu pendetanya bilang gini, nggak usah, itu uang buat kamu aja. Saya bilang, hah? Ini uang semua buat saya? Dia bilang, iya. Saya jalan kaki dari rumah itu, untuk daftar ikut doa puasa itu kira-kira 2 kilo lebih. Saya jalan kaki. Karena nggak ada, kalau naik kan ini uang hilang kan. Ya udah mendingan pegang jalan. Saya jalan kaki sampai kira-kira jam 7 lewat. Saya masih tanya nama Lili Bait. Lili Bait itu Kak Pembina. Saya tanya, maaf yang daftar doa puasa masih ada nggak? Dia bilang masih. Oke, kalau gitu saya kasih 3.500, saya nggak tahu tanya harga daftar berapa, yang penting berapa? Ini uang yang saya terima dari pendeta, saya kasih aja. Baru jalan kaki pulang. Jalan kaki pulang ke rumah. Sampai rumah sukacitanya luar biasa. Dan karena itulah minggu depannya saya bisa ikut doa puasa. Di situ yang saya mimpi up to you. Lalu mimpi up to you, lalu panggilan Tuhan untuk segala macam, itu diawali dari dengar suara Ayub pergi ambil uangmu. Nah, saya ini belum kenal suara Tuhan, kan baru bertobat seminggu. Tapi belum tahu itu suara siapa ya? Belum tahu suara siapa, tapi makanya saya nggak bisa bedakan ini suara laki atau suara perempuan. Tapi paling berwibawa suaranya. Dan ngomongnya itu jelas. Itu saya sampai bangun dari ranjang itu gara-gara itu kan menggetarkan. Sampai sekarang masih sering nggak Kak? Pernah mendengar yang model audible gini juga nggak Kak Ayub? Nah itu baru saya bisa jelaskan. Setiap kali kalau saya dengar suara yang audible gitu, itu artinya saya siap hadapi tantangan besar. Tapi kalau cuma biasa, saya nggak akan saya akan biasa aja. Biasa aja. Nah, itu baru saya mengerti di dalam mimpi kenapa Tuhan harus bicara kepada Musa audible. Karena setelah Musa taat suara Tuhan, kan lebih banyak orang Israel tolak Musa kan. Dia pergi bertemu Firaun, Firaun usir dia. Dia bertemu Firaun usir dia. Dia bertemu orang Israel marah-marah dengan dia. Dia tantangan terlalu banyak. Itu sebabnya dia perlu butuh dengar yang audible. Supaya apa? Jangan mundur. Nah, iya, confirm ya, betul. Ya, confirm ya. Jadi setiap kali kalau saya dengar suara yang nyaring dan jelas, saya udah mulai pikir nih, apalagi nih? Apa ini? Nah, jadi sekarang membuat saya gini, kalau dengar suara jelas, saya akan siap-siap doa puasa. Kenapa? Yang besar pasti datang. Tapi kalau cuma kayak pikiran, kenapa yang kemarin HP diambil saya nggak perlu doa puasa? Karena cuma di pikiran, tenang aja kok. Luar biasa. Walaupun ini hari sudah ada ini, tapi kan luar biasa. Gara-gara dari pikiran. Jadi itu apa? Nah, sekarang poin berikut, suara Tuhan didengar melalui firman Tuhan, Alkitab. Nah, oke. Firman Tuhan didengar melalui Alkitab. Nah, ini saya punya ceritanya. 2008 di bulan Januari, saya lagi duduk berdoa. Tiba-tiba saya dengar suara seperti ini. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga.
Yeremia 29 ayat 7. Lalu kalimat itu berubah. Usahakan kesejahteraan kampung dari mana kamu lahir, karena kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Masih itu bunyinya kasih seperti Yeremia 29 ayat 7, tapi ganti kalimatnya Kampung. aja. Saya pegang kepala begini. Bagaimana cara bangun kampung ya? Waduh, tapi itu artinya dapat isi khotbahnya. Nah, lalu saya ajak Dewi, kita berdoa, ayo ini ayat kok main kampung melulu. Kalau gitu kita berdoa. Sementara berdoa, Dewi bilang gini, kalau gitu apa kebutuhan di kampung? Saya bilang, baik. Kebutuhan kampung itu artinya sumur. Karena sejak saya lahir tidak ada sumur di kampung. Nah itu berarti sekarang waktunya bangun sumur di kampung. Dewi goyang-goyang kepala, kita tidak punya uang. Nah tidak punya uang bikin sumur di kampung bagaimana? Saya bilang, oke, kita berdoa dulu. Sambil berdoa, share dengan teman komsel. Sementara share dengan teman komsel, tiba-tiba ada teman komsel yang investasi langsung 50 juta. Waduh. Saya gemetaran. Nah Dewi bilang begini, tanggung jawab lu sekarang. Gara-gara omongan lu, ini uang 50 juta, lu mau ngapain? Iya. Saya bilang, oke. Jadi akhirnya mau tidak mau saya turun ke Kupang. Tempat saya lahir. Nah, ketika Tuhan bicara, dia pasti buka segala saluran untuk menggenapi firman-Nya. Termasuk hal-hal yang tidak kita mengerti. Nah, Dewi beli tiket buat, contoh, Dewi beli tiket pesawat buat saya. Tapi salah beli tiket karena namanya keluar atas nama Dewi. Jadi Dewi maunya saya pergi sendirian. Tapi ketika itu tulis nama di pesan tiket pesawat, nama dia yang ditulis bukan nama saya kan. Jadi terus. Jadi udah dapat tiket di WA saya. Saya ini tiket kamu ya. Saya lihat gini, Dewi Judari Nahar. Loh, yang berangkat saya, kenapa tiket buat dia? Saya bilang, saya. Terus. Kok tiket atas nama kamu? Dia berteriak, oh my God. Saya bilang, itu artinya Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk salah beli tiket. Dia mau refund kan hilang duitnya kan. Saya bilang gini aja, mendingan beli tiket buat saya, jadi kita berdua berangkat sama-sama. Berarti Tuhan butuh tenaga kamu atau otak kamu di Kupang. Jadi kami turun ke Kupang. Nah ketika di Kupang, bertemu dengan itu dari Departemen Pertambangan NTT, itu yang ahli sumur bor, tapi dia sekalian orang Jawa, itu ahli tanah. Jadi kalau kedalaman tanah begini, berarti lapisan apa. Saya bertemu dia dan dia pakai itunya untuk datang. Ada di foto bagaimana cari air, tinggal pakai satelit. Jadi dicari bisa dapat berapa. Nah, kami datang berdiri, muncul angka 7. Berarti di bawah tanah ini debit airnya 7 liter per detik. Nah, kami pindah satu lokasi 9, berarti 9 liter per detik ada di situ. Nah, ada satu tempat yang dulu kami suka berak di situ karena di kampung kan tidak pakai toilet kan. Cuma hutan dikit. Yang penting hutan dikit, sembunyi balik hutan, lepas. Karena babinya kan bereskan kotoran kan. Yang penting bawa kayu aja, tinggal duduk, babi datang, dipukul sebentar, udah beres. Herannya ketika dipasang situ, muncul 14. Berarti 14 liter per detik di bawah sini. Hati saya tiba-tiba meluap. Saya nangis di tengah mereka. Saya bilang, ya Tuhan, berarti sumber air ada di sini. Dan tahu, gara-gara itulah kita putuskan itu berarti dibor di tempat itu. Dan mereka bilang, berapa? Si pembornya bilang, 80 juta. Dewi bilang, nggak bisa. Saya bilang, sorry, tunggu air 40 tahun. Sekarang mana bisa, cuma 80 juta dibatalkan. Coba bagi 40 tahun dengan 80 juta. Nggak seimbang. Pokoknya jadi. Namanya pendeta, pokoknya jadi. Nah, Dewi bilang, nggak bisa. Kalau gitu cuma gini aja. Gini aja saran saya. Dia bor, lalu dia dapat air, dia pasang menara,
lalu ada toren di atas, fiber, lalu pipanya turun. Kalau itu semua ber-80 juta, kita setuju. Oke, disetujui. Dewi noleh gini. Makanya kenapa saya ikut sekarang baru tahu. Kamu nggak rugi. Kenapa? Itulah Negosiator. Chinese. Inilah Chinese. Negosiator. Rugi inilah Chinese. Ruginya dikit, untungnya banyak. Jadi kamu nggak usah Untungnya rugi gede. lagi. Ya. Mantap. Urusan beres. Semuanya. Lalu, akhirnya kita berdoa. Termasuk yang orang Muslim ini. Saya berdoa, Tuhan, mereka tidak kenal Engkau, tapi mereka milikmu. Engkau bayar ini sumur Tuhan. Ketika saya bilang, Tuhan bayar sumur ini, semua pada heran. Ini orang Tuhan yang bayar sumur. Dan ini saya ingat setelah amin, sinyal HP-nya kan di kampung susah kan. Tiba-tiba ada WA yang bisa masuk 20 juta, 10 juta, segala macam. Makanya, akhirnya sumur itu dibor, 3 hari kemudian keluarlah air dalam 84 meter, kedalaman air 84 meter, itu lari bawah semprot naik, itu 2 meter tinggi airnya. Paling jernih. Banget. Paling jernih, Wow. karena 14 liter per detik. Nah, dari situlah sumur pertama, lalu ada yang bisa sumbang 160 juta untuk tambah yang lain, ada lagi sumbang 200 juta, dan sumur kedua, ketiga, keempat, segala macam. Hari sekarang sumur ke-11. Dari tempat padang tandus. Dari tempat padang tandus, sumur pertama itu, dari sumur itu, ditanam pepaya California, 2.000 pohon. Dan tanggal 1 Juni 2020 yang lalu, pertama kali panen dan buahnya dibawa langsung ke Mall Kupang. Itu dari tempat tandus bisa masuk buah Pepaya California yang segar-segar dibawa ke mall. Itu mereka bilang ini heran amat. Mereka bilang terlalu enak dan itu panennya tiap bulan loh. Baru bulan ini yang dari Juni tahun lalu sampai minggu ini yang belum panen lagi. Tapi tiap minggu panen terus. Tiap minggu panen terus. Dari mana? Dari ayat aja, Yeremia 29 ayat 7. Walaupun kalimatnya berbeda. Tahu dalam bulan November, Desember sampai Januari yang lalu, sekarang kan Januari, di timur itu tempat paling kering. Sumur ini, itu mereka ambil pakai tangki sebanyak-banyaknya, herannya airnya nggak kurang-kurang. Airnya tetap melimpah, dan beberapa kampungnya bisa ambil tanpa itu. Tinggal isi pulsa, airnya jalan. Dari mana? Dari mendengar surat Tuhan walaupun kalimat berbeda. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir, karena kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Kayak gitu. Itu dari satu ayat benar-benar nyata ya. Kalau benar-benar ayat dihidupin, mujizat datang semuanya. Sumber air so dekat dan sumbernya akhirnya semua. Ini kalau dulu buku Kak, ada buku yang jadi film ya jadi buku Faith Like Potatoes. Mungkin kayak gitu kali ya. Sekarang Faith Like Papaya gitu ya. Jadi kalau Faith Like Potatoes kan nanam kentangnya gede-gede di padang gurun. Ini papaya di padang gurun juga ya. Luar biasa. Itu saya tulis tapi belum selesai aja. Judulnya gini. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Itu aja kalimatnya. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Yes. Oke, Kak. Iya. Masih ada lagi, Kak? Next, cara untuk kita mendengar Tuhan, terakhir dengan melalui firman ayat Tuhan. Melalui kunjungan malaikat. Oke. So, kan menarik. Kunjungan malaikat itu Maria bertemu malaikat. Lalu, pada tahun 65 di Timur, ketika kegerakan datang, banyak malaikat yang orang-orang buta huruf bisa bertemu malaikat. Tapi mereka cuma bertemu untuk kasih tahu nanti kamu buat ini, lalu dihilang lagi. Salah satunya adalah
rekan sekerja saya di Kupang namanya Sam Nubotonis, Simon Andreas Mika Nubotonis, Sam Nubotonis namanya. Nah, dia juga bisa bertemu Tuhan di tengah malaikat di tengah jalan sampai dia mau lari atau apa segala macam. Tapi Tuhan bicara bahwa kamu kuliah hukum tapi nggak akan selesai karena apa kamu akan melayani begini-begini. Gara-gara itu skripsi tentang hukum nggak jadi-jadi. Ketemu malaikat. Kak, kalau boleh tanya Kak, malaikat itu apakah bentuknya sama seperti yang banyak digambarkan gitu Kak? Ada sayap, ada apa di film-film, atau beda sih? Gimana sih Kak kalau malaikat itu? Itu minggu lalu ada anak binaan saya yang tanya itu. Jadi saya bilang gini, kita tidak pernah membayangkan kapan dia muncul. Karena dia bisa muncul dengan berbagai cara. Kalau Allah mengizinkan dia dalam rupa manusia, berarti dia akan muncul bertemu kita dalam rupa manusia. Karena kadang bisa dari suara, kadang-kadang kayak angin aja atau apa, angin puting beliung lalu suara kedengaran. Nah, bagaimana berita yang penting itu menentukan. Malaikat Gabriel bertemu Sakaria itu kan bisu kan kalau melawan dia. Kalau malaikat bertemu Maria nggak bisu, tapi Sakaria bisu karena melawan masalahnya. Nah sekarang kalau kita melawan itu bahaya kalau itu. Nah dengan pertanyaan ini mau tidak mau saya harus jelaskan. Yang tadi saya dengar suara Tuhan tentang Ayub pergi ambil uangmu. Ayub pergi ambil uangmu. Jadi mau tidak mau kan saya ikut doa puasa 3 hari. Setelah ketahuan kami 48 kilo di dalam hutan, saya marah-marah. Kenapa saya dibohongin? Kan katanya doa puasa, padahal datang doa puasa kan. Jadi gue belum pernah nggak makan, sekarang tiba-tiba nggak makan, kan marah-marah saya. Nah, mana mikirnya kita dapat kuasa, dapatnya puasa kan? Nah, tapi itu malam kami tidurnya up to you. Lalu besok paginya Kak Pembina pegang gitar dan mulai main. Itu nyanyinya, dia bahas tentang Keluaran 32 ayat 32. Keluaran 32 ayat 32 itu bunyinya gini. Kalau engkau harus mengampuni dosa orang Israel. Kalau tidak, hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis. Nah, itu kata Musa kan kepada Tuhan. Nah, Kak Pembina tiba-tiba tunjuk, siapa yang mau seperti Musa? Ya, udah tahu saya datang dengan hati yang polos gini, udah saya berdiri langsung berteriak, hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis. Jikalau sekolah saya tidak selamatkan. Kakak Pembina 1 namanya Carlos Fangidae. Nah, pengkhotbahnya itu Abraham Swindun. Nah, Abraham Swindun masih tanya, siapa yang mau seperti Musa? Ayo. Nah, saya bangun berdiri langsung ngomong, hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis jika sekolah tidak selamatkan. Nah, Carlos Fangidae datang dipukul di bahu kiri. Yuk, selamat aja belum pasti. Bagaimana nama kamu dihapus? Oh iya, langsung saya angkat tangan. Ralat Tuhan, ralat nggak jadi. Saya pergi duduk, saya pergi dan duduk. Tapi ketika duduk hati ini panas kan. Saya berdiri kedua kali. Saya berdiri kedua kali. Hapuslah namaku dari kitab yang kau tulis. Jikalau orang Timur tidak selamatkan. Dia datang pukul kedua kali. Selamat aja belum pasti. Kamu mau dihapus? Saya bilang ralat Tuhan, ralat. Lalu saya duduk. Tapi ketika saya duduk, si Bram Swindun dia bilang, siapa yang mau seperti Musa? Nah, saya bangun ketiga kali. Saya ingat saya bangun ketiga kali, saya berdiri angkat tangan. Mau hapus kayak terserah. Nggak ada ruginya. Dan tak satu pun yang ganggu saya lagi. Karena saya ngomong gitu. Nggak ada yang tepuk-tepuk lagi di pundak ya. Nah, habis saya menangis. Saya duduk di sandal tembok. Saya bilang, Tuhan, hapus nama saya dari kitab yang kau tulis jika sekolah saya tidak selamat. Terlalu kecil. Hapus nama saya. Mulai sebutin kota. Terlalu kecil. Mulai pulau, Timor. Terlalu kecil. NTT. Terlalu kecil. Indonesia.
Terlanjur, seluruh dunia aja. Nah, waktu saya bilang seluruh dunia, Wah. tiba-tiba saya dengar suara. Ayub, baca Matius 7 ayat 5. Saya buka mata lihat, siapa yang ngomong? Ternyata nggak ada orang. Saya tutup mata. Tahu bunyi kalimatnya apa? Hai orang munafik, keluarkan balok dari matamu, baru engkau keluarkan selumbar mata saudaramu. Saya pegang kepala, ya ampun, ternyata saya salah, karena saya orang munafik. Ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba itu suara ngomong lagi. Baca ayat yang ke-7, saya buka mata. Siapa yang ngomong-ngomong? Siapa lagi? Itu depan itu Abraham. Yang kanan ini Lili Bait. Yang Carlos ini yang kiri, yang tadi suruh ganggu. Nah kalau gitu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong nih? Suara kok kayak saya diangkat-angkat. Lalu ditanya, apa yang kau minta? Kali itu kalimat bilang, mintalah maka kamu menerima. Cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu dibuka bagimu. Wih, tadi bilang orang munafik. Sekarang bilang minta. Nah itu yang saya cari kalau gitu mah. Nah, itu suara datang lagi. Apa yang kamu minta? Saya buka mata. Ini siapa yang suka ganggu orang? Tapi nggak ada orang. Maksudnya nggak ada yang bicara. Kan semua lagi berlutut nangis kan. Tutup mata lagi sambil tanda. Kalau dari sini berarti si ini. Kalau dari sini, di sini. Nah, disitulah tiba-tiba mungkin yang orang percaya trans atau apa mengalami apa. Karena tiba-tiba aja berdiri depan saya. Tinggi besar. Yang hampir 2 meter. Dan lalu ada sayap di belakang tapi terlalu wibawa sampai kali itu dia ulurkan tangan, akulah Gabriel. Itu pertama kali saya nggak pernah kesaksian, hanya gara-gara tangannya makanya saya jawab. Tidak pernah saya kesaksian itu. Nah, akulah Gabriel. Iya. Lalu udah, saya lihat tubuh saya ada di bawah dan nggak tahu lagi mana. Nanti dari atas baru saya lihat bola bumi. Saya tahu itu dari situ, dari bola bumi lihat ini apa ellipsoid. Jadi bulatnya bukan bulat kayak telur. Ellipsoid itu. Lonjong. Bulat ellipsoid. Oh gini ya. Saya bilang kenapa nih? Dibilang ya saya 60. Kegelapan menutupi bumi. Jadi mereka semua di bumi. Wah jadi bagaimana? Dia bilang makanya engkau harus lihat dulu supaya engkau balik untuk misi khusus. Oh. Lalu di depan saya. Tiba-tiba ada sebuah apa gitu kami lewat. Itu angin juga kecepatan lebih tinggi dari angin. Di depan saya itu kayak bentuknya segini. Ya panjang sama lebar sama tinggi. Itu kayak emas bercahaya cahayanya lebih tajam dari matahari. Jadi saya tatap gini. Itu kalimat bilang gini, awas matamu bisa ditembusin karena terlalu tajam. Jadi ketika lihat gini, nih mata kayak mulai tembus keluar di belakang gitu kan. Wih, nggak bisa tatap. Baru saya dengar suara. Ini sorga yang disebut Wahyu 22. Nah, baru datang bertemu. Tiba-tiba Yesus datang rangkul. Oh, Yesus tuh ganteng banget. Tapi bercahaya jadi kalau tatap susah. Dia rangkul bilang. Ya kelihatan muka berarti saking bercahayanya ya. Saking bercahayanya. Aku panggil engkau sejak kandungan ABCD. Lalu engkau akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya bilang, saya ijazah SMP gini mana bisa. Nah dia bilang, nanti seorang wanita akan menemani kamu. Untuk menolong kamu begini pelayanan segala macam. Untuk itu jaminan buat kamu apa. Lalu dia rangkul saya. Ketika rangkul saya nyala api. Lingkupi. Saya ketakutan. Baru dia bilang. Bapak nggak boleh bisa lihat karena kalau lihat menurut 1 Timotius 6 kan bahaya. Nggak bisa lihat. Nah saya dengar suara, engkau telah aku panggil untuk begini-begini. Dan ya malaikat bawa pulang. Selesai tugas saya dibalikin kan. Ketika balik saya masih ingat saya duduk sandar di tembok. Loh kalau gitu tadi saya di mana ya? Saya tadi di mana ya? Nah di saat itulah kami dibilang istirahat. Waktu istirahat, ada salah satu kak pembina yang ambil jurusan bahasa Inggris ambil fakultas hukum Undana. Namanya Johnny Nino. Wah, saya tidak tahu sampai sekarang, tidak tahu dia dari mana. Tapi dia bertanya, Bram, kamu terlalu muda. Apakah engkau jamin kita masuk surga atau tidak? Nah, saya ini baru panas.
Saya balas, Bram saya yang jawab dia aja, tenang aja saya yang jawab. Oh, terus kakak jawab apa? Udah saya bangun, saya bilang, Bram kamu minggir dulu, saya yang jawab. Waduh, saya berdiri langsung lukiskan ulang dari awal sampai selesai itu. Selesai mereka gemetaran, kok bisa begitu ya? Nah itu awal panggilan. Selesai mereka bilang, bisa tulis gak? Saya bilang, tunggu saya tenang dulu untuk tulis, karena masih api yang saya rasa tadi di sana melingkupi saya masih itu. Nah itulah alasan kenapa saya bisa bahasa Inggris dari situ. Oh, oke. Nah, tapi Omong-omong, Kak. Ya. Omong-omong ternyata kita udah jam 9:06, tapi kita perpanjang 10 menit lagi sampai 9:15, Kak. Saking serunya, sama seperti minggu lalu, saking serunya, unstoppable. Kita masih ada 10 menit lagi. Kakak bisa sampaikan insight-nya tentang bagaimana kita belajar peka mendengar suara Tuhan tadi. Nah, silakan Kak, lanjut Kak. Sampai 9:15, sekarang 9:07. Lanjut Kak. Nah, oke. Kalau gini, bagi saya gini aja. Contoh sederhana aja. Dengan siapa kita suka telepon, pasti kita tahu suaranya. Itu aja. Jadi, saya contohkan Dewi, dulu kan suka nipu saya ulang-ulang. Jadi saya tiba-tiba telepon datang. Halo, ini Ayub Bonsoleh enggak? Saya bilang, iya. Anda pesan KFC? Saya bilang, enggak. Loh nanti kalau enggak siapa yang bayar? Saya bilang, enggak, saya tutup HP. Lalu telepon lagi bunyi. Halo, nanti siapa yang bayar KFC? Saya bilang, saya enggak pesan kok. Nanti selesai baru bilang gini. Saya kok kamu enggak kenal? Dasar ditipu. Kena prank. Oke. Nah, itu bukan hanya satu kali. Suatu kali ada pelayanan, dia telepon, halo, ini Ayub Bonsoleh. Saya bilang, iya. Anda kan akan melayani di sini? Saya bilang, iya. Dia kesana dengan apa? Saya bilang, mungkin naik motor. Kenapa naik motor? Saya bilang, ya kan saya nggak bisa. Kamu udah bisa bawa motor belum? Belum. Padahal dia sengaja aja supaya saya jangan kenal. Bisa nyetir nggak? Saya bilang, nggak. Lo kenapa nggak bisa nyetir? Saya bilang, sorry, ini mau pergi khotbah atau suruh latihan motor dan mobil? Detail banget soal nyetir-nyetirnya. Terus? Baru dia balas, saya ingat, aduh kalau gitu dari tadi ditipu ulang-ulang. Nah, sejak itulah saya mulai tanda suaranya. Jadi dengan suara apapun, atau pakai nomor kantor, atau HP yang lain, saya pasti tahu. Saya pasti tahu, saya nggak mungkin ditipu lagi. Nah, jadi jalan keluarnya dari saya adalah gini. Semakin banyak Anda membaca firman, semakin banyak Anda merenungkan firman, firman itu akan menguasai kita, sehingga kita tahu ini suara Tuhan atau bukan. Iya. Iya. Kita akan tahu ini suara Tuhan atau bukan. Alasannya adalah... Katanya kebalik. Nah. Oke. Alasannya adalah Allah lebih rindu berbicara kepada kita daripada kita sendiri rindu. Kan menurut Yesaya 65 tadi, sepanjang hari aku mengulurkan tangan. Halo Kak? Saya nggak tahu di teman-teman, tapi di tempat saya Kak Ayub muter-muter nih, lagi loading. Semoga lancar. Kak Ayub, apakah bisa dengar? Oh, kelihatannya karena jaringan Kak Ayub sign out, auto sign out. Saya akan ini lagi invite ulang sebentar ya teman-teman. Sebentar. Oke. Iya, ini. Sorry. Oke, saya invite ulang. Tampaknya karena jaringan, jadi Kak Ayub auto ini sign out. Saya sudah invite. Semoga Kak Ayub, apakah ada di sana Kak Ayub? Seru banget ya teman-teman ya.
nggak sadar kita sudah 1 jam lebih, tapi memang waktu terasa cepet banget, nggak kerasa. Oke, sebentar, Kak Ayub masih belum bisa join. Sudah di-invite. Kita tunggu saja. Oke. Saya sudah invite Kak Ayub, tetapi mungkin ada gangguan. Ngeganjel banget kalau misalnya Kak Ayub nggak join lagi nih. Kita belum dapat closing statement, belum dapat ininya nih, apa penutupnya yang paling ini nih, yang bisa menjadi pamungkas untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebentar. Oke. Iya. Sebentar, saya lagi coba ya. Kak Ayub memang ada kendala. Sebentar. Pas lagi seru-serunya. Sebentar. Oke. Saya undang lagi. Ya. Invite. Semoga bisa. Seru banget. Seru banget mendengarkan ceritanya Kak Ayub. Gimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan berbagai macam. Tadi ada melalui pikiran, ada melalui keinginan hati yang tulus, melalui simbolik atau perlambangan, situasi, circumstances, mendengar suara Tuhan melalui nubuatan, suara yang audible, melalui firman Tuhan ataupun Alkitab. Nah, tampaknya Kak Ayub belum bisa. Oke, sebentar ya. Sorry ya. Pas lagi serunya nih. It's okay Kak, it's okay Kak. Yes. Oke. Kak Ayub, sebagai pamungkas closing statement dari Kak Ayub, bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Apa yang mesti harus kita ingat malam ini, Kak? Dari pertemuan dan diskusi sharing kita malam hari ini. Yesus berkata, perkataan-perkataan kukatakan kepadamu lah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, dalam Yohanes 6, Yesus ngomong itu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu lah roh dan hidup. Itu mengapa ketika firman kita baca, kita renungkan, roh yang hidup itu buat firman itu menghidupi kita. Nah, karena itu, entah Anda mau baca firman, mendengar karena firman, atau mendengar karena suara, atau mendengar karena ide, itu roh dan hidup, dia pasti jadi gitu loh. Karena saya baca kisah apapun, hanya salah satu ayat yang orang dengar, atau satu kalimat yang orang dengar, itu terjadi di hidupnya. Itu artinya, mari dengarkan suara Tuhan. Cuma satu kalimat pasti mujizat. Ingat kisah Petrus ketika jalan di atas air, Yesus bilang, jangan takut. Yesus berjalan di atas air, lalu Yesus berkata, jangan takut. Petrus bilang, kalau engkau itu, suruh aku berjalan di atas air ke situ. Dan Yesus berkata, come, marilah. Ketika berkata, come, marilah, Petrus langsung turun berjalan di atas air. Nanti tenggelam itu lain cerita, yang penting turun jalan di atas air. Nah, Charles Niemann menjelaskan dalam bahasa Yunani, dari mengapa engkau khawatir, kan mengapa engkau tidak percaya, bahasa Yunaninya diinggriskan oleh Charles Niemann seperti ini. Why do you rethink? Mengapa Anda berpikir ulang? Ketika Petrus berpikir ulang, tenggelamlah dia. Tenggelam. Jadi kalau dia tidak berpikir ulang, tidak mungkin dia tenggelam. Jadi dia ngomong cuma, why do you rethink? Rethink, why do you rethink? Jadi dia ngomong tentang kenapa kita berpikir ulang. Jadi hal yang sama, cari dan temukan satu firman aja cukup. Petrus cuma dapat, mari, 4 kata kan, mari. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Hal yang sama, mari masing-masing kita temukan satu ayat dan hidup kita pasti terjadi. Ingat kisah dari A.B. Simpson. A.B. Simpson yang
mendirikan pelayanan segala macam itu gara-gara dia baca Alkitab, kisah Daud ketika Absalom mati dibunuh, lalu Daud mau dibawa kembali. Daud bilang gini, mengapa kamu tidak membawa raja kembali? Itu tujuan Daud berkata, mengapa kamu tidak membawa raja kembali? Itu perkataan Daud untuk orang Yahudi, orang bangsa itu Yahudinya atau Yehudanya, karena Daud dari keturunan Yehuda. Tapi A.B. Simpson dengar itu adalah, mengapa kamu tidak bawa Yesus kembali ke bumi? Dan itulah lahir Pelayanan. Mission Alliance. Itu Mission Alliance. Lalu di Indonesia disebut sebagai gereja kemah Injil dan segala macam. Gereja kemah Injil yang di Indonesia terlalu banyak itu, dan di Amerika segala. Itu Mission Alliance itu, MA itu dari situ ayatnya. Mengapa kamu tidak bawa raja kembali? Padahal kisahnya itu cuma Daud tanya kepada orang Yahudi, orang suku Yehuda, saya ini orang Yehuda, kenapa kamu tidak bawa raja kembali ke kota Yerusalem? Sehingga harus 10 suku yang bukan kamu, bukan saudara suku saya yang bawa duluan. Karena orang Israel 10 suku datang bawa dia balik ke Yerusalem. Minusnya Yehuda. Nah, ketika Daud ngomong gitu, A.B. Simpson, Tuhan bicara buat dia, mengapa kamu tidak bawa raja kembali? Mesias, kenapa tidak bawa kembali? Jadi, Yesus kembali itu karena misi harus diberitakan Injilnya. Jadi, dia bangun Mission Alliance dan gereja kemah Injil. Kesimpulan yang sangat powerful sekali ketika Kak Ayub ngomong, cari aja satu ayat, hidupi dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu baru satu ayat, ya. Kalau kita punya banyak ayat, Ibrani 1:3 dia menopang firman, dan dia menopang segala sesuatu dengan firman penuh kekuasaan. Ibrani 1:3. Yesus menopang alam raya itu dengan firman penuh kekuasaan. Jadi satu kalimat, satu kata aja, nggak usah satu kalimat. Satu kata aja cukup. Alam raya jadi topang kok. Air aja bisa topang kaki Petrus gitu loh. Kenapa kita enggak? Amin. Amin. Oke, Kak Ayub, thank you banget untuk sharingnya, insight-nya malam hari ini luar biasa. Semoga dan saya yakin juga teman-teman yang ada dalam Abatox malam hari ini bisa mengambil sesuatu insight, pesan Tuhan tentang bagaimana kita belajar peka untuk mendengar suara Tuhan dengan berbagai hal yang sudah kita bahas, dan kesimpulannya sangat powerful sekali. Ambil aja satu kebenaran firman Tuhan, hidupi, dan maka itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dan jangan lupa kita harus terus stay connect. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada Koram Deo juga setiap hari, setiap malam bisa Bapak Ibu ikut untuk kita bisa saling terus connect, mengenal Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana mendengar suara Tuhan, ya Kak Ayub. Thank you, Kak Ayub. Thank you untuk malam ini. 18 Agustus tahun 89, malam ini baru saya buka yang tentang malaikat. Jadi saya luar biasa loh. Wah, betul Kak Ayub. Saya juga belum pernah dengar tentang itu, Kak Ayub. Mau jawab. Karena saya nggak mau luar biasa. Malaikat Gabriel, luar biasa. Oke, Kak Ayub, thank you. Thank you untuk malam hari ini, luar biasa, kita sangat diberkati sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, thank you juga sudah bergabung dengan kami di Abatox. Kita akan ketemu Rabu depan, setiap Rabu malam, jam 8 sampai jam 9. Ya, ini berkat Tuhan, kasih karunia kita bisa lebih. Setiap Rabu malam jam 8, kita bertemu dalam Abatox. Saya Inggof Setiawan bersama Kak Ayub, pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you, Kak Ayub. God bless teman-teman semua. Yes, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Yap.